tanpa saya keluar-keluar, mana tahu kamu kasus ini kalau direkayasa sama yang namanya itu Rudiana, mana tahu, ya kan? Nggak ada Nggak ada yang tahu. tahu kecuali Bu Terus kamu Lydia mana deh. tahu orang yang menangkap Peggy Setiawan, ya, tim investigasi yang katanya, ya itu setelah kasus film Vina, ya ada orang membentuk tim investigasi untuk menangkap gerbek yang namanya Peggy Setiawan. Siapa yang duetin? Kalau orang-orang berjenggot itu kru-krunya Duetin apa Rudiana. duitin? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kecuali Widya. Kecuali Sebanyak Widya. ini jutaan loh. Ya, netizen ini jutaan, nggak satu aja. Ya kan? Ada yang tahu kamu? Karena orang yang berjenggot dan kawan-kawan itu yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu pembentukan tim, ya kan? Tim investigasi kata Putri kan? Artinya gini, setelah film itu tayang, katanya dia mendadak gercep datang ke rumahnya namanya kakaknya Vina. Artinya dia udah komunikasi udah lama dong sama yang namanya keluarga Vina. Ya kan? Itu pengacara. Sudah lama kan? Nggak mungkin dia itu langsung dapat nomor telepon begitu aja. Kemudian membentuklah yang namanya tim investigasi untuk gerbek yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan agar dijadikan tersangka. Ya kan, siapa yang menangkapnya? Saya yang tahu. Saya yang kenal orang-orangnya, ya kan? Orang yang pakai bewak, orang itu semua multifungsi. Kenapa? Mereka itulah yang menggerbek yang namanya Peggy Setiawan. Ingin menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pembentukan investigasi siapa? Pencarian siapa ini? Karena apa? Orang-orang itulah juga ada di kru-krunya yang namanya Oknum Tim Polda Jawa Barat. Jadi pengacara ada mereka, jadi penasehat hukum ada mereka, yang nangkap juga mereka, ya kan, yang gerbek juga mereka. Masuk logika. Siapa yang bongkar? Widya. Jutaan rakyat Indonesia ini belum ada yang ngomong kecuali Widya. Udah geger baru mereka melakukan yang namanya investigasi lagi, belusukan sana belusukan sini, ya kan? Jutaan loh rakyat Indonesia ini, jutaan, nggak satu dua orang aja, ya jutaan. Cuman Widya doang yang teliti orang-orang itu, yang paham orang-orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan. Itu mulanya. Kenapa? Kerja sama juga dengan Ibtu Rudiana, mereka itu tahu. Siapa mereka, siapa dalangnya semua ini, Rudiana. Itu hanya Widya yang sebut, yang berani sebut. Siapa yang bikin skenario? Rudiana, dibantu oleh polisi-polisi lain kan. Kemudian dicari keterangan palsunya dari Aep dan Dede begitu. Kalau dua syarat ini sudah mencukupi lah ya, Dede itu menjadi justice kolaborator. Nah, kita sekarang bicara kepada fasilitas yang didapatkan Dede kalau dia menjadi justice kolaborator. Salah satunya adalah yang dapatkan adalah dia itu akan mendapatkan hukuman paling ringan di antara semua terpidana. Contoh, yang beri kesaksian palsu kan si siapa? Pasren. Kemudian si Kahfi anaknya dan si Aep. Katakan 3 orang inilah ya. Ini sama-sama memberi kesaksian palsu. Kalau mereka 3 orang itu 7 tahun semua, maka Dede itu di bawahnya paling ringan pokoknya. Ya bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Bahkan ya, kalau memang dia benar-benar jujur sesuai dengan semua fakta-fakta yang terjadi, itu bisa hanya hukuman percobaan saja. Jadi bisa aja 4 bulan, 5 bulan di penjara. Atau bahkan bisa lebih ekstrim lagi loh, menjadi tahanan kota. Nah ini makanya bener lah tindakan Dede ini bener sekali. Itu belum terlambat. Daripada kayak si Aep, Pasren dan Kahfi malah bela-belain aja terus di sana. Apa kebohongannya itu? Mungkin mereka merasa merasa dijamin oleh Ladusing kali ya. Bisa Yaitu juga, dia Bang. terjebak dengan jaminannya Ladusing. Padahal inget Pak, ini Pasren, Kahfi dan Aep 7 tahun loh menanti kalian. Sebelum terlambat, kalau kalian nonton video saya ini, segera hubungi Kang Dedi. Lihat tuh Dede, dikasih fasilitas rumah di sana, di rumahnya Kang Dedi, makan. Bahkan anaknya nih, itu dibiayain loh sama Kang Dedi. Kan dia cerai itu Dede. Tapi dia meninggalkan 1 anak, itu dibiayain.
sama Kang Deddy. Bayangin, karena Kang Deddy tahu ketika dia menjalani kasus ini, dia berhenti bekerja. Nah, ini nih buat Kak Aep, Kahfi, Dede, Tasren. Kalian jangan terlena itu dengan jaminannya ladusing. Kalian tuh hanya dianggap tebu. Habis manis sepah dibuang. Sekarang aja kalian dikasih fasilitas karena masih dibutuhkan. Kalau udah nggak dibutuhkan, dilepeh kalian, dibuang atau bisa dilenyapkan loh. Hati-hati. Mending sekarang kamu hubungi Kang Deddy Mulyadi. Ayo berkata jujur. Jadi justice kolaborator. Paham nih ya? Nah, itu fasilitas yang didapat oleh justice kolaborator adalah mendapatkan hukuman paling ringan di antara terpidana lain. Kemudian juga ya, dalam aturan undang-undangnya, justice kolaborator itu bisa dapat penghargaan loh. Kan luar biasa. Padahal dia memberi kesaksian palsu, tapi bisa mendapat penghargaan. Mau bagaimana? Tapi itu kan udah undang-undang gitu loh. Makanya saya pesan sekali lagi buat Aep, Tasren dan Kahfi, ayo jujur. Jujur, jadilah manusia, jangan jadi binatang. Itu akan merugikan kalian sendiri, karena kalian tuh manusia. Ya, maka jadilah manusia, bukan jadi binatang. Oke. Nah, bahkan Dede ini bisa dapat lebih ringan daripada Baradae. Kenapa? Baradae itu ikut nembak loh. Ikut nembak. Sedangkan Dede sama sekali tidak terlibat sama sekali. Bahkan yang dikatanya ada pelemparan batu, dia enggak. Cuma kesaksian palsu doang gitu. Makanya benerlah tepat ini siapa itu? Dede ini. Baradae aja yang lainnya bisa seumur hidup, ada puluhan tahun kan, ada yang hukuman mati dan lain sebagainya. Baradae itu cuma 1,6 tahun, 1 tahun 6 bulan aja, itu belum remisi, belum lain sebagainya. Mungkin tahun depan bebas tuh Baradae, atau udah bebas mungkin sekarang ya, saya nggak tahu tuh tahun 2000 berapa sih kasusnya itu kan. Nah itu keuntungan menjadi justice kolaborator itu di situ. Makanya ya, itu nih si Aep, sekali lagi lah si Aep, Dede dan Tasren, Aep, Kahfi dan Tasren nih. Ayo kalian segera keluar. Bicara itu udah keluar sih ya si Kahfi sama Spen. Cuma ngomongnya nggak jujur. Aduh, ampun. Udah banyak itu loh kejanggalannya. Bahkan dibantah sendiri loh, kamu Kahfi ya. Dibantah sendiri tuh sama teman kamu tuh berbohong gitu loh. Ini buat si Aep segera keluar, Aep, kamu Aep. Ampun ini. Itu lo lihat Dede itu sekarang hidupnya tenang dia. Padahal yang mau dihadapi adalah hukuman penjara itu. Tapi tenang, didampingi pengacara, semuanya dibayar Kang Deddy gitu loh. Ayo. Dan sekali lagi buat netizen, terus kawal kasus ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dalam kasus si Vina ini sudah semakin jelas dan semakin terang benderang ya. Semoga aja dari ketujuh narapidana ini bisa dibebaskan dari hukumannya ya, karena ini hukuman seumur hidup loh, bukan hukuman yang ringan. Ini sangat berat, apalagi dijalankan dengan usia yang masih nggak terlalu tua, yang masih ada masa depannya, dan akhirnya pun masa depan dia tuh udah nggak tahu jelas nanti ke depannya seperti apa. Nah, namun di sini yang sangat menyesalkan itu kan ya karena bahwa pengakuan itu bahwa si 7 narapidana ini adalah orang yang salah tangkap ya, yang dipaksa mereka untuk mengakui kesalahan yang tidak mereka lakukan. Nah, itu yang jadi masalah. Yang kita tahu di sini ada setelah lepasnya Sakatata, mereka kan mengungkapkan, Sakatata mengatakan bahwa saya dipaksa mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan, yang tidak saya perbuat gitu kan. Akhirnya kan para netizen mulai menduga-duga kan, oh jangan-jangan yang ketujuh ini juga sama, mereka ini disiksa untuk mengakui kesalahan yang tidak mereka perbuat. Dan akhirnya kan terbangun suatu opini-opini kan ya, opini-opini ya. Terus kemudian lebih gencar lagi para netizen mengatakan bahwa tentang duga dan praduga dan segala macamnya. Akhirnya tuh mulai rame datang. Ya semoga saja yang hasil penerusan Bang Deddy ini benar adanya. Namun ya kan, karena Bang Deddy Mulyadi ini kan dia public figure ya, bukan lawyer gitu kan. Apakah nanti bisa dibuktikan apa tidak, ya itu tergantung nanti di pengadilan ya gitu ya. Terus kemudian ya semoga aja nanti dari orang di belakangnya para isi apa ya yang tidak bersalah, yang bersalah ini ya
semoga aja bisa ungkapkan kebenaran itulah gitu kan, karena ada di belakang kayak Aep, terus Pak RT kan di belakang orangnya orang termasuk orang tajir juga ya pokoknya intinya itulah hukum di negara kita. Siapa yang punya uang ya dia yang berkuasa, dan siapa yang punya jabatan ya dia lah yang berkuasa gitu kan. Hanya rakyat kecil aja lah yang kena tumbal dan kena tindas, ya masalah benar atau tidaknya ya memang seperti itu ya kan. Ya kalau saya cuma hanya bisa ngomong, orang netizen cuma bisa ngomong doang, nggak bisa membuktikan apa-apa kan, hanya bersuara menyuarakan aja gitu kan. Ya terlepas benar atau tidaknya ya Anda sendiri yang menilai. Ya saya hanya orang yang so tahu dan Anda yang lebih tahu ya. Dan jangan lupa ya itu silakan cek keranjang kami ini. Saya seorang afiliator. Apakah tertarik atau tidak, saya siapa tahu